Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Apu Ah. Salam hangat Jabat Erat. Topik kali ini masih menarik loh, karena ini kelanjutan dari topik yang lalu. Apa sih topik yang lalu? Singkat aja saya sharing. Saya pernah sampaikan, jadi ada temuan di internet bahwa ada suatu perusahaan yang dimana banyak pengguna-penggunanya yang sudah memberikan testimoni bahwa obatnya itu bisa mengatasi COVID-19. Saya bilang, serius, kalau ini belum ada informasinya itu, gitu kan. Nah, kemudian saya membaca berbagai kontennya yang ada. Saya lihat, jadi kalau kita cocokkan dengan pernyataan yang saya bilang waktu itu ya dari Dr. Nicholas Nia Wanahita, bahwa yang namanya virus itu tidak bisa dimatikan, tetapi dilawan dengan kita menjaga stamina. Sejauh kita bisa jaga stamina, kita bisa melawan virusnya, lain sebagainya. Ada di kontennya. Ya, lihat aja nih. Nih, di new normal. Ya, baca lebih detailnya daripada saya ulang. Ya kan? Nah, berdasarkan itu maka saya bilang, oh ini kalau memang obat ini bisa memberikan daya tahan kita, berarti ini sangat cukup mumpuni gitu loh. Ya kan, itu pemikirannya sih. Lalu kemudian sesuai dengan janji saya kan, saya ingin ketemu sama salah satu petingginya di sana lah ya, di perusahaan tersebut. Alhamdulillah itu sebenarnya udah kejadian tuh, udah janjian, udah mau datang kan Senin lalu. Tapi yang namanya qadarullah, ada aja halangan saya yang ternyata saya nggak bisa lah. Kemudian yang bersangkutan nggak bisa, malah kadang adanya malah saya udah sampai datang, tetapi kemudian ada halangan, kita nggak bisa melakukan dan ke delay. Nah, sampai akhirnya saya bilang, wah kalau daripada di delay terus, ini kan penting bagi masyarakat ya. Bersedia nggak kalau kita nge-zoom, saya bilang gitu kan, conference. Oh boleh aja gitu loh. Wah jadilah, udah next day langsung kita bilang, ya udah kalau gitu zoom. Dan terjadilah, kita udah nge-zoom kalau nggak salah di Kamis apa Jumat lalu ya. Udah ada dia diskusinya. Kemudian biasa saya butuh kompel-kompel dulu kontennya ya kan. Kalau tayangan zoom di tayangan di sini kan juga kayaknya improper ya gitu loh. Jadi saya benahi dikit lah. Tetapi yang pasti kontennya itu tidak ada yang saya potong, nggak ada yang saya benahi di situ, nggak diatur, udah aja apa seperti adanya ya. Nah kalau kedengaran saya sampai ada kencang suaranya ya karena saya dibutuhkan, diminta untuk ngomongnya agak kencang. Mungkin yang bersangkutan taruh notebooknya itu kejauhan, jadi suaranya kurang kencang. Yang saya di outdoor gitu kan, saya agak teriak ya, maaf. Jadi kontennya di situ saya agak teriak. Kalau enggak mas, suara saya merdu indah kayak gini kok. Oke, tanpa perlu panjang lebar, Anda silahkan simak sendiri ya hasil wawancaranya. Tapi sebelum itu, terima dulu persembahan saya yang berikut ini dan dilanjut wawancara. Silahkan. Jadi gini Pak, pertanyaannya saya sih nggak banyak-banyak ya, semuanya terkait dengan obat itu. Oke, uh, pertanyaan pertamanya adalah apa khasiat dari obat ini Pak? Khasiat dari obat ini adalah meningkatkan daya tahan tubuh karena ada karena mengandung alkali. Dan seorang yang minum obat ini karena alkalinya tinggi, jadi badan jadi lebih sehat, lebih segar. Oh, oke. Nah ini terkait berarti
sebetulnya jawaban itu terkait dengan pertanyaan saya berikutnya yang ingin saya perdalam lagi. Jadi sebetulnya kalau Bapak bilang dengan alkali ya, orang dengan kondisi apa nih yang membutuhkan obat Bapak ini, Pak? Orang dengan kondisi banyak, ya kayak contohnya ada kata kayak kan kalau ada kita baca di literatur itu orang cancer itu akan menghindar dari air alkali yang basah. Oh, oke. Orang yang COVID itu juga akan menghindar dari akan rontok dengan adanya basah atau air alkali. Oke. Nah, kalau sekarang dari kontennya kemasan Bapak, itu saya baca bahwa itu tertulis khasiatnya adalah charcoal extract. Ya, hasilnya ternyata banyak sekali. Memutih, kalau di internetnya dibilang memutihkan gigi, meredakan perut kembung, menawar racun, mengusir bau badan, mengobati jerawat, mengatasi gigitan serangga, membersihkan saluran pencernaan, penuaan dini, yang mencegah penuaan dini gitu loh. Jadi berarti apakah begitu juga sama yang khasiat dari obat Bapak, apa ada tambahan lain, Pak? Tambahannya mungkin banyak, tapi belum saya pelajari, belum ngerti ya dampaknya apa lagi. Orang yang apa gatal-gatal apa alergi, orang alergi juga bisa sembuh. Oh, seperti sebetulnya gitu ya. Tetapi itu yang belum maksudnya gitu ya, Pak ya? Sudah ada buktinya, orangnya juga sudah ada yang minum itu untuk alerginya sembuh. Yang katanya profesor suruh minum sampai seumur hidup karena ini alerginya berat. Tapi minum itu cuma 6 hari, sampai sekarang dia udah nggak minum obat dokternya, dia dibuang, gatalnya nggak pernah gatal dan alerginya sembuh. Oh, oke. Hasilnya banyak ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan gini, khasiat apa sih yang membuat obat ini sesuai pemberitaan dianggap bisa untuk menghadapi COVID-19? Ya karena pH-nya tinggi dan basah, alkali itu. Oh, jadi termasuk teorinya bahwa dengannya alkali di situ dia bisa menghadapi gitu ya Pak. Faktor apa sih Pak? Ya, Maksudnya imunitas gitu ya, stamina kayak gitu apa? ya mungkin kalau dengan adanya alkali itu mungkin membuat virus-virus jadi rontok. Kalau Bapak ingat waktu chatting Pak Sofyan pernah menyampaikan kepada saya tuh ya ada 45 daftar pasien, kemudian dinyatakan 40 sembuh. Berarti kalau saya hitung 40 itu wah 90% gitu loh yang sembuh ya di situ. Nah, kemudian kalau yang terjadi dengan 5 orang ini bagaimana? Ada kabarnya nggak Pak? Kabarnya sembuh juga. Oh, cuma kalau waktu itu analisanya cuma 40 yang sembuh, belum yang 5 ini gimana? Karena yang 5 ini barusan saja masuk, jadi dia belum minum sampai 4 hari, 5 hari, baru 2 hari, jadi belum bisa dianggap sembuh karena memang belum dites. Tapi sesudah diterusin sampai 5 hari, akhirnya juga semua sembuh. Oke, benar. Saya mau coba ini persepsikan. Jadi, laporan tersebut, saat laporan itu diberikan, adalah statusnya 40 yang sembuh dan kemudian 5 yang masih belum sembuh. Tapi kemudian itu kan laporan udah dibikin dan kemudian udah diserahkan gitu. Dan kemudian beberapa minggu berikutnya, akhirnya yang belum sembuh ini setelah mendapatkan treatment ini kemudian ikut sembuh juga gitu maksud Pak Sofyan ya? Ya. Oke. Nah, Pak, kalau saya baca nih, maaf saya bukan orang ini apa ya, bukan orang apa namanya medis, tetapi saya hanya baca kalau di telematika, saya baca gitu yang namanya charcoal itu kan arang, gitu loh, ya charcoal arang dia begini. Tetapi kalau yang di mana-mana saya lihat arang itu selalu dari gambarnya segala hitam. Sementara yang obat yang dari Bapak itu dibilang charcoal juga, tetapi itu isinya putih tuh Pak. Kenapa bisa Ya, begitu Pak? karena kita ini kan kita nyebut itu charcoal, ya memang charcoal, tapi dengan teknologi kita yang pabrik yang udah gede, teknologi tinggi, sampai kita bisa membuat jadi putih dan bisa membuat jadi bermanfaat buat orang. Ya kita kan ekstraksi dulu Pak, kita ekstraksi dulu.
Ya. Dari ekstraksi kita saring sampai kita saring, yang halus-halus kita saring. Nah, yang halus-halus itu kita buat obat. Yang saringan itu nggak bisa, memang nggak bisa larut dalam air itu. Kalau charcoal itu nggak bisa larut dalam air, wong itu bentuknya ya keras-keras dan kayak arang gitu, memang. Tapi yang kita ambil ini kan sarinya, Pak. Oke, Pak, saya lanjut pertanyaannya. Ya, kemudian bisa Bapak ceritakan asal mula penemuan obat ini, Pak? Kalau boleh, Pak. Kalau saya cerita asal penemuan obat ini jadi panjang. Oke. Panjang dan lebar, dan nanti semua bosen dengerin omongan saya. Tapi yang terang bahwa saya dapat penemuan ini atas rahmat Tuhan lah. Berkat dari Tuhan yang dikasih untuk lewat saya. Sejak berapa lama boleh tahu, Pak? Ya udah 4-5 tahun yang lalu, Pak. Oh, oke, udah lama ya. Wow. Produksi dari Bapak ini, ya produksi sudah muncul kan, kalau saya baca di situ. Nah, itu apakah Bapak sudah siap banyak juga, dan kemudian apa sudah mulai kapan Bapak mulai akan sebar, Pak, ini, Pak? Sekarang kemarin sudah saya sebar. Di berbagai kota ya, Pak, ya? Ya, di berbagai kota sudah saya sebar. Tapi karena dulu-dulunya itu sebetulnya sudah banyak. Tapi kan karena saya kan banyak nyumbang rumah sakit. Ya. Saya untuk dokter-dokternya, untuk susternya juga, untuk pasiennya juga. Jadi mungkin gara-gara itu jadi saya penyebarannya ke masyarakat ini agak berkurang. Tapi sekarang sudah mulai banyak ke masyarakat. Oke. Spesifiknya, jadi nanti di masyarakat mereka bisa dapatkan di mana? Di toko-toko jamu yang biasa Bapak isi, atau mungkin di apotek, atau selain itu di mana lagi, Pak, ya? Saya sifatkan sebarannya ke distribusinya ke mereka itu lewat apotek, terus toko obat. Nanti mereka bisa telepon. Saya kasih setiap kota itu nanti ada salesnya yang bisa ditelepon, dan mereka akan nganterin. Oh. Lebih spesifik, telepon maksudnya berarti maksud Bapak internet gitu? Bukan ya, kan ada telepon, mereka telepon ke nomor-nomor yang saya kasih itu. Online. Oke. Nah, kita tiba pada pertanyaan saya terakhir kan, saya janji nggak banyak kan, udah. Pesan Bapak buat masyarakat apa, Pak? Ya jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan banyak minum jasa untuk kesehatan, untuk jaga supaya sehat. Soalnya semua penyakit itu takut sama alkali. Oke, kalau dari saya pertanyaannya udah itu aja, Pak. Selesai sudah, dan maaf waktu itu kan Bapak mengundang saya untuk hadir ke Sido Muncul, langsung ketemu Bapak, tetapi dengan kondisi yang pertama kurang begitu memungkinkan, dan saya ada beberapa kegiatan lain yang waktu paling mepet, berarti kita lakukan lewat Zoom kayak gini. Ternyata Bapak high-tech juga gitu loh. Saya lihat Bapak bisa tetap langsung, berarti sudah terbiasa juga menggunakan media ini. Saya appreciate, berarti teknologi juga digunakan yang mutakhir. Harapan saya ya semoga informasi di sini yang memang tersebar di masyarakat, berarti confirm masyarakat bisa tahu ya yang sudah hasil verifikasi yang sudah saya dapatkan hari ini. Itu saja, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak Sofian ya. Oh, ada lagi, Pak, saya mau cerita. Oke, Pak. Kemarin saya didatangi orang dari Blora, dari Boyolali, dan cerita bahwa ada satu rumah sakit yang di Boyolali itu yang mereka yang kena COVID itu yang sudah swab semua sembuh. Oh, oke. Informasi terbarunya seperti itu, Pak ya? Ya, dan yang baru rapid test itu ratusan sembuh semua. Dan di Boyolali tidak ada kematian. Wah, itu menjadi contoh itu, Pak, sebetulnya, Pak. Ya, jadi contoh mestinya. Ya, kamu datang Boyolali sana tanya.
Kalau datang saya nggak mungkin, pertama jauh, tetapi kalau Bapak memungkinkan dari narsum yang Bapak sudah melaporkan kepada Bapak itu, oh ya, coba saya diberikan kontaknya, saya bisa mendapatkan testimonial dari dia secara remote, kayak gini Pak. Jadi saya bisa mudah langsung kontak sama dia, dia di Boyolali, saya tetap di Jakarta. Lebih simpel dan kemudian tidak ketemu langsung kan gitu loh. Kalau boleh saya mendapatkan kontaknya di situ, nanti saya coba Pak, saya mau fact finding itu berita di situ ya, apalagi diizinkan kayak gini kan. Ini satu challenge, satu tantangan bagi kita untuk langsung mendapatkan langsung info dari yang pernah mengidap sakit itu gitu, yang udah sembuh sekarang. Gitu. Ya memang kalau andai kata banyak orang yang berani menyatakan bahwa penyakit itu bisa sembuh sama jasa, ya bagus sekali. Itu yang saya harapkan Pak gitu. Tapi kan saya nggak berani ngeklanin bahwa itu sembuh gara-gara itu, nggak berani. Oke. Oh, Bapak sangat kan, ini berarti ya, sangat low profile, itu menjaga. Bukan, karena saya ini kan pabrik jamu, jadi susah. Kalau saya dokter, saya berani. Oke. Kan nggak boleh, Pak. Kita klaim sembuh gara-gara itu kan nggak boleh. Ya. Betul sih, Pak. Jadi lebih baik sekarang kan ya, kalau saya secara telematika, saya bukannya melihat dari klaim situ, tetapi saya melihat fact finding, Pak. Di kami itu dari new normal, dengan kemudian dari data-data dari InfoHoax. InfoHoax itu adalah portal untuk anti hoax yang mengkombinasi sekitar belasan portal hoax yang ada di Indonesia gitu kan. Berdasarkan data tersebut, saya olah dan kemudian nanti saya mendapatkan informasi dari yang Boyolali kayak gini. Nah, apabila ada informasi yang lain, nanti kita kan akan cocok-cocokkan dulu gitu. Ya berharap ya, itu boleh. Informasi ini ya benar dan bukan hoax. Ya pastilah bukan hoax ya, karena udah Bapak dapat laporannya kan itu kan ke Bapak langsung kan? Loh iyalah. Dapat laporannya, kalau laporannya nggak A1, saya nggak berani ngomong sama kamu. Iya. Wah, terima kasih nih Pak, berarti saya dapat laporan yang mutakhir nih. Oke. Saya rasa itu ya. Terima kasih Pak Sofyan. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut. Nah, udah jadi, dengar ya diskusinya. Kalau pada dengar dan kemudian melihat loh, kok Abah nggak melakukan counter sih di sini, nggak melakukan cross check di situ, itu pernyataannya nggak benar. Misalnya harusnya begini, harusnya begitu. Hey, ingat banget bahwa saya ini orang telematika, ya. Jadi saya tidak bisa mengcounter pernyataan apapun yang di luar telematika, umpamanya soal medis, gitu kan, namanya soal kesehatan atau soal medicine ya, obat-obatan. Saya kan nggak ngerti itu, jadi mana benar apa enggaknya, I don't know gitu loh ya. Silahkan nanti Anda yang melakukan klarifikasi sendiri. Tetapi yang saya hanya mengungkapkan bahwa apa yang saya temukan itu di internet dan sudah diklarifikasikan bersangkutan ya, ternyata nggak hoax. Oke, so memang ini bisa untuk menghadapi gitu loh. Nah, kalau nanti ada yang mau memberikan masukan dan kemudian harus ada yang sanggahan di situ, ya silahkan nanti sharing sama saya. Tetapi pikirkan begini, bahwa kalau saat Anda cuma menyanggah tetapi dengan teori Anda, yang bersangkutan ini tadi di sharing juga udah pakai teori, tapi kemudian ada terbukti, ya kan, udah bisa sembuh. Nah, teori Anda yang Anda utarakan untuk menyanggah itu sudah punya ada ini nggak, testimoni juga bahwa kemudian bisa menyembuhkan nggak? Apa hanya melakukan denial ya, penyanggahan? Percuma. Kita ini di Indonesia, kita butuh sesuatu solusi. Jangan hanya cuma berdebat aja, nggak kejuntrungan. Hanya sekedar pengen kontrak. Jangan. Kita berpikirkan siapa yang bisa memberikan solusi. Solusi yang ini dapat menyembuhkan 100 orang. Solusi yang ini dapat menyembuhkan 50 orang. Solusi yang ini dapat menyembuhkan 20 orang. 170 loh yang bisa sembuhkan. Ya, udah solving gitu loh. Ya, umpamanya kayak gitu ya kan. Dan kemudian jumlah kita kan bertambah terus. Nah, kalau nanti kita bilang umpamanya oh itu hoax, umpamanya nggak bisa menyembuhkan, selagi kita masih menunggu, selagi belum ada obat-obat yang memang benar-benar dibilang cesplang ataupun manjur untuk mengatasi yang COVID-nya, maka obat yang seperti ini yang menahan stamina, menjaga stamina, ternyata cukup baik untuk bikin orang tetap recover. Gitu loh. Itu aja pemikirannya. Ya, so
Just in case kalau Anda umpamanya menyatakan diri bahwa perusahaan Anda ataupun kemudian apapun ya, kelompok Anda mempunyai solusi-solusi, ya, please let me know, ya. I will come over, atau mungkin kita bakal kontekan lagi nih. Silahkan dikontak di sini di new normalnya. Oke? Oh iya, soal obat, ya saya lupa sharingnya. Itu harganya itu katanya cuma 150. Oke, dapat 50 kapsul, which is murah dong. Kalau kita lihat pernyataannya Pak Menteri ya, Bapak Erick Thohir menyatakan bahwa biayanya 215 juta loh kalau umpamanya Anda sampai sakit. Ya, karena sekarang dengan yang biaya cuma 150, kemudian bisa menjaga stamina dan bisa bikin kita recover, tinggal pasti otomatis mengisolasi diri misalnya, ya. So, this is a good solution. Gitu loh, ya. Nah, hal-hal yang menarik yang kayak gini yang harusnya banyak yang kita ungkapkan. Jadi nggak melulu yang medis itu memikirkan, oke, solusinya ya duit gede. Ternyata duitnya ada yang bisa sangat ringan gitu loh. Oke, so again, kalau ada yang mengcounter dan menyatakan dia mempunyai prinsip lain dan kemudian solusi lain kepada saya, I'm very interested. Oke. Kontak saya di sini, ya kita chat aja, kita WhatsAppan, dan kemudian nanti kita follow up bagaimana Anda bisa membantu menangani COVID-19 ini. Semuanya harus bantu, kita harus kerjasama. Oke, semoga manfaat, semoga amanah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah mohon pamit ya. Salam hangat, jabat erat.